Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul berkat perubahan hidup. Dalam kisah Stefanus di Kisah Para Rasul pasal 7, kita dapat menemukan sebuah kebenaran berharga akibat kematian Stefanus. Darah Stefanus bukan hanya menjadi benih gereja seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja, melainkan juga darah yang mendatangkan perubahan. Ingat saudara, menjelang kematian Stefanus, ia berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Doa ini seiring dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami aniaya dan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kualitas diri Stefanus mencerminkan keserupaan dengan Tuhan Yesus. Sebagai jawaban doa ini, pada Kisah Para Rasul 9, kita menemukan Saulus bertobat. Ketika Saulus rebah ke tanah, ada suara dari langit berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniayai. Saudara, doa dari Stefanus membuat Saulus yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus tersebut bertobat. Saulus yang mengakibatkan Stefanus mati pada akhirnya bertobat. Ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan orang yang berkesalahan, di mana kita menjadi korbannya, hal tersebut sesungguhnya merupakan sebuah proyek. Proyek ini adalah sebuah proyek perubahan di mana kita diajak untuk menjadi rekan sekerja Allah untuk mencerminkan keagungan karakter Tuhan. Saudaraku, seringkali cara kita merespon orang yang menjahati kita keliru, sehingga berkat dari Tuhan berlalu begitu saja. Berkat di sini tentu tidak merujuk pada berkat rohani, tapi berkat perubahan hidup. Ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk diubahkan, maka Tuhan akan menanggapinya dengan sungguh. Ia akan mendatangkan berkat perubahan dalam hidup kita melalui cara-cara yang tidak selalu nyaman bagi diri kita. Kalau bangsa Israel berbicara mengenai berkat, maka orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi bagi orang percaya yang orientasinya adalah langit baru dan bumi baru, berkat tersebut adalah menjadi serupa dengan Yesus, saudaraku. Ya, menjadi serupa dengan Yesus. Ini penting sekali, saudaraku. Keagungan sebagai anak-anak Allah harus melalui proses pelatihan dan pendidikan yang Allah berikan. Jadi kalau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, kita dijahati, dirugikan, dilukai, dan lain sebagainya, berarti kita sedang diberi didikan oleh Tuhan. Didikan Tuhan di sini memiliki proyeksi kekekalan, saudara. Maka keadaan itu bisa dikatakan sebagai berkat kekal, saudara. Keagungan sebagai anak Allah ini tidak bisa kita peroleh secara gratis atau secara otomatis. Memang banyak orang Kristen yang kanak-kanak dan merasa sudah agung karena jadi anak-anak Allah yang dipilih. Namun Kristen yang dewasa membangun paradigma tentang keagungan diri dari perubahan karakter yang semakin seperti Kristus dan terpancar dari kehidupannya sehari-hari. Tuhan mau agar kita mengikuti jejak Tuhan. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, kita akan dibawa di lorong dan jalan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Di antara lorong-lorong itu adalah perlakuan orang jahat terhadap kita. Ketika kita dilukai, disakiti, dirugikan, difitnah, dijolimi, dibuli, maka sekarang kita harus memandangnya sebagai berkat. Kalau orang belum dewasa, yang namanya berkat selalu merujuk pada berkat jasmani. Ya, pasti masih orientasinya pada hal-hal yang bersifat fana di bumi ini.
Tetapi kalau seorang bertumbuh dalam kedewasaan iman, maka orientasi berpikirnya pasti kekekalan, saudara. Dan menghadapi orang-orang yang menjahati dirinya, ia harus memaknai itu sebagai berkat kekal yang dapat merubah dirinya untuk makin sempurna, serupa dengan Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, artinya mereka harus belajar hidup seperti hidup yang Yesus jalani. Dan kalau mereka belajar hidup seperti hidup yang Yesus jalani, mereka harus memasuki lorong yang juga dijalani oleh Tuhan. Jalan terjal yang Yesus jalani harus juga dijalani oleh orang percaya, saudara. Sebab hanya dengan cara demikian Tuhan bisa mengajarkan hidupnya. Jadi ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, artinya mereka harus belajar hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dibahasakan kira-kira bisa begini, saudara. Mereka harus belajar hidup seperti hidup yang kujalani. Dan kalau mereka belajar hidup seperti hidup yang kujalani, mereka harus memasuki lorong yang kujalani, jalan-jalan yang kujalani. Jalan terjal yang aku jalani, mereka juga harus menjalaninya. Sebab hanya dengan cara demikian aku bisa mengajarkan hidupku. Setiap kali, saudaraku, kita dipanggil untuk menghidupi jalan yang juga dijalani oleh Tuhan, ya, tidak ada jalan atau cara lain dalam hal ini. Tuhan membawa kita di ombak kehidupan ini karena kita mau dilatih menjadi seperti Yesus. Ketika kita diperlakukan tidak adil, dijahati, dilukai orang, kodrat dalam diri kita ini pada umumnya bereaksi, marah. Nah, selanjutnya memang sudah menjadi kodrat manusia pada umumnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Biasalah begitu. Akan tetapi sebaliknya, kita sebagai orang percaya diajar untuk tidak membalas, melainkan mengampuni. Memang tidak jarang ya, walaupun kita tidak membalas, kita berharap Tuhan membalas. Ini juga bukan tindakan yang tepat, saudaraku. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mengharapkan kecelakaan orang yang menyakiti atau melukai kita. Kita harus menghayati setiap jalan terjal yang Tuhan berikan merupakan bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita untuk mengambil bagian dalam proyek agungnya, yaitu menjadi korpus teliti, menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula, yang modelnya, yang profilnya, yang potretnya itu Yesus. Ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk diubahkan, maka Tuhan akan mendatangkan berkat perubahan, saudara, dalam hidup kita, melalui cara-cara yang tidak selalu nyaman bagi diri kita, bahkan sering melalui cara-cara yang menyakitkan. Tapi memang no gain without pain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.